second to take a breath, to keep me guessing with what he said. You're in my head. We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe when you're with me. If you're gonna break me, I know I won't stay. I don't wanna wait here, you push me away. If you're gonna choose, you don't know what to do. I don't wanna lose you, but don't wanna lose me too. Kita akan mengawali dengan ibadah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadapan Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Maukah Anda dipulihkan oleh Tuhan, hati Anda dipulihkan oleh Tuhan kembali, supaya diri Anda yang pada awalnya berharga dan mulia itu kembali utuh lagi. Kalau Anda merasa kemudian kembali berharga, Anda bisa kemudian membagikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain yang merasa dirinya tidak berharga dan mulia bisa pulih kembali. Terima kasih kesempatan yang ada. Shalom. Pertama-tama tentu kita semua layaklah menaikkan pujian syukur, hormat
serta sembah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang Ibu Ketua Umum Pemerintah Manilin Beno Pendelano Magista Teologi, Ibu Ketua Ibu Sumujeng Kemasaan Sarjana Pendidikan Magister Sains yang sangat kami hormati, kami banggakan, Bapak Ibu Guru SMP maupun SMA. Apa kabar? Baik. Sehat? Ya. Yang saya kasih dan hormati Pak Denny Widya, CBC, teman pengurus yang hadir hari ini hanya berdua. Ada 3, Pak Sekretaris tidak bisa hadir, masih dalam perawatan. Kemudian Ibu Bendahara juga ada kegiatan hari ini, dan Ibu Sekretaris Umum juga sedang dalam perjalanan, ya, sedang penerbangan. Jadi saya cek lagi sudah berangkat dari Jakarta ke Manado. Yang saya kasihi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru Satja Pangkasi SPD, kemudian Kepala Sekolah SMP. Karena kalian harus punya mimpi yang besar, ya. Tadi dikatakan firman Tuhan, kalian berharga di mata Tuhan, ya. Anak muda yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya, Bu, saat ini masanya anak-anak muda untuk menunjukkan prestasinya. Saat ini banyak anak muda yang dipakai Tuhan untuk menjadi teladan, ya. Seringkali kita lihat sekarang di mana-mana anak muda dipakai Tuhan. Apalagi firman Tuhan katakan gerakan itu akan mulai dari timur, ya. Dan dari sinilah Indonesia Timur pasti Tuhan akan pakai kalian, anak-anak muda. Nah, kita akan saya akan sharing mengenai bagaimana kita meraih mimpi dengan mengakar kepada iman, ya. Mary bisa menebak angka yang dipikirkan. Benar? Orang hebat nggak merasa. Benar, 15. Biasa loh. Semua pikiran. Kenapa? Saya kasih konkretnya. Tulis masing-masing. Tulis nama kalian dulu. Tulis nama kalian. Ya. Tulis namanya. Namanya siapa? Tulis aja dulu nama ini. Kertas tulis namanya. Kertas ini nggak perlu dikumpulkan pengujian. Tulis saja namanya. Nah, kalian silahkan berdiskusi dengan temannya. Tanya, kamu punya mimpi apa nanti? Kamu punya cita-cita apa? Silakan. Ayo, tulis. Pulpen nanti pinjam dia. Ya, silakan. Ngobrol aja, ngobrol. Ayo. Kalau Hanya udah, berdua aja yang tahu. pulpennya kasih Ya. pinjam 1. Ngobrol. Silakan. Lu cari temennya. Kalau nggak punya teman. Apa yang harus kita sebagai anak lakukan jika kita mempunyai impian dan cita-cita sendiri, tapi orang tua ingin memaksakan kehendak mereka? Siapa namanya? Nifai. Itu terjadi pada Nifai. Banyak yang gitu, ya. Cerita saya dong, ya. Yang teman anak saya di Singapura itu kan. Kalau udah begitu sebaiknya perlu seminar khusus orang tua nih, Bu. Makanya saya sering ngomong, kalau ada seminar orang tua, ya, saya kesempatan berbicara, saya sering ngomong, biarkan anak-anak bahagia menurut anak-anak. Jangan orang tua ingin bahagia, tapi anaknya menderita. Mungkin maksud orang tua baik, pasti orang tua punya maksud baik, kan? Nggak mungkin maksud jahat gitu loh. Pasti punya maksud, orang tua baik, ingin membahagiakan anaknya. Tapi
seringkali orang tua tidak tahu. Dia memaksakan kehendaknya, dia pikir kehendaknya itu yang terbaik, padahal membuat anaknya menderita. Seringkali itu terjadi. Jadi saran saya, coba cari ya orang yang selevel dengan orang tua tersebut untuk berbicara. Saran saya, karena mungkin anak-anak gak didengarkan, mungkin ya. Kalau anak yang ngomong gak didengarkan, coba cari siapa temannya, itu teman ayahnya, teman atau teman ibunya yang bisa mengerti seperti ini gitu. Nah, bicarakan, ajak dia bicara, tolong bicarakan dengan orang tua saya nih atau orang tua teman saya, gitu, supaya dia punya pemahaman. Saran saya lakukan seperti itu, gitu. Karena kalau anaknya yang ngomong pasti nggak ngerti, nggak, sulit diterima biasanya orang tua, ya kan? Orang tua tuh merasa pilihan dia pilihan terbaik, padahal membuat anaknya menderita sampai anaknya deportasi dari Singapura. Itu terjadi. Ya, saran saya itu. Terima kasih atas kesempatan. Tadi di awal anak-anak sudah disuruh untuk bermimpi, memikirkan masa depan mereka. Ada pertanyaan yang muncul terkait dengan mimpi anak-anak ini, karena terkadang mimpi mereka ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Kadang-kala ketika mereka bermimpi malahan muncul ketakutan untuk bermimpi yang lebih tinggi karena terbentur dengan keuangan orang tua atau support dari orang tua untuk mimpi mereka. Jadi pertanyaannya, kira-kira bagaimana cara tips atau anak-anak ini menggapai dorong bermimpi walaupun dengan ekonomi orang tua yang mungkin kurang, yang menyebabkan dorong bermimpi itu secara dipaksa untuk stop. Karena dorong usaha sudah, usaha dari anak-anak mimpi dorong sudah, penjajakannya sudah ada, pilihan hidup sudah dorong jalani, tapi terbentur dengan yang namanya support orang tua melalui keuangan. Kalau tadi kan banyak yang itu yang dipaksa untuk dorong bermimpi. Ini persoalannya dorong sejalani, berusaha, doakan, tapi terbentur dengan orang tua tidak bisa support karena keuangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini seperti cerita saya yang di awal. Saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Lulus SMA, saya nggak bisa kuliah. Kalau saya maksa untuk kuliah, orang tua nggak akan sanggup, nggak akan support. Tapi apakah mimpi saya selesai? Enggak. Cerita yang panjang, ada di buku menembus waktu. Ketika saya ketika saya lulus SMA, saya harus kerja. Sedih. Teman-teman kuliah, ada di ITB, di Unpad, macam-macam. Saya harus kerja. Lulusan SMA nggak punya skill. Akhirnya saya diterima sebagai sales. Saya kerja dari sales di Bandung waktu itu. Hari Senin sampai hari Kamis berikutnya, 10 hari. Mimpi saya tetap ingin kuliah, ya. Orang tua nggak bisa support nih secara materi. Tapi saya tetap punya mimpi itu. Doakan terus mimpi itu. Makanya tadi saya bilang, doakan setiap hari mimpi itu. Ya. Percaya dan puasa doa. Nah, saya nggak bisa kuliah. Pulang Kamis minggu depannya, terus Jumat ke kantor laporan, Sabtu Minggu libur, Senin pergi lagi keluar kota, begitu lagi. Sedangkan saya punya mimpi kan untuk kuliah, cari ilmu sebaik-baiknya sampai umur 30. Gak bisa. Waktu itu belum ada zaman online, ya kan? Tahun 88 belum zaman online. Nggak ada kuliah kampus online, kampus karyawan, susah. Saya nggak bisa kuliah. Akhirnya saya putuskan saya harus keluar, nggak bisa. Akhirnya saya kerja di perusahaan pabrik biskuit, lamar sebagai staf administrasi. Saya pikir bisa kuliah malam nih, karena administrasi kan pagi sore dah pulang. Sedangkan orang-orang di sekitar kita memberikan saran masa depan kita yang membuat kita jadi bimbang.
memberikan serangan untuk masa depan kita yang membuat kita jadi bimbang. Ya. Nah, ini nama siapa? Mesia. Ini terjadi sama Mesia. Iya. Apa yang membuat Mesia bimbang? Orang-orang di sekitarnya. Saran. Oh. Nah, Mesia merasa saran orang itu nggak sesuai dengan Mesia. Contohnya saran. Ya, inginkan. Nah, pertanyaan saya, Mesia tahu potensi diri Mesia? Yakin? Tahunya dari mana? Jadi guru, tapi orang sekitar buat saya bimbang. Oke, ya. Jawaban saya gini, ketika kita memilih impian kita, seperti tadi saya bilang ya, sebaiknya kita tahu potensi diri kita supaya mempermudah. Kalau Indonesia udah yakin dan potensi diri, ya kan? Dan Indonesia mulai mengambil langkah pertama itu, ya pasti setelah kita mengambil langkah pertama, saya bilang banyak orang mau membuat kita ragu, ya. Tapi jangan hiraukan, fokus. Tapi dengan kepastian dulu, Indonesia udah yakin itu 100%, ya. Tapi menurut saya ini, kalau mau yakin 100%, coba selain itu konsultasi juga. Konsultasi mungkin dengan guru BP atau ada nggak guru BP di sini? Atau siapa wali kelas, guru agama yang bisa memastikan potensi Mesia itu benar gitu. Mesia boleh lah nanti ya, nanti Mesia boleh ikut foto karakter saya ya. Punya email kan? Ada email kan? Gmail ada. Nanti Mari silakan diambil dulu. Mari Pak. Selagi masih komplit. Bentuk rasa terima kasih kami bagi Pak Denny dan Pak Meli yang sudah hadir di 3 hari
ya 3 hari, dan sudah berbagi berkat ilmu perjuangan untuk anak-anak, untuk kita semua yang ada di Yayasan Pendidikan Kristen Gemibang. Dan karena itu, dengan segala hormat kami mengundang Pak Yeni untuk ada di depan lagi, dan Ibu Ketua akan menyerahkan ya dengan salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Sivitas Keluarga Besar SMP dan SMA Kristen Gemoga, staf guru dan seluruh siswa yang ada, menyampaikan terima kasih banyak. Luar biasa apa yang sudah disampaikan Pak Yeni Widya. Kalau saya hitung-hitung tadi, kalau kuliah mungkin 4 SKS kalau mereka 4 SKS itu paling tinggi, luar biasa. Sudah memberikan motivasi, berbagi pengalaman yang mengingatkan kita semua, baik sebagai guru tapi juga sebagai siswa. Luar biasa pengalaman yang saya sampaikan tadi, dan inilah bagian yang harus kita jalani sebagai manusia yang yakin dan percaya bahwa kalau kita berjalan dengan Dia, berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itu kita yakin. Saya tertarik dengan Bapak sampaikan tadi mengenai catur. Memang saya pun gemar catur berat, Pak, walaupun cuma tingkat lingkungan ya. Tapi prinsip saya, seseorang yang pernah mengalahkan saya, pada suatu ketika saya akan kalahkan. Nah, itu prinsip saya walaupun sesuatu begini. Dan ini prinsip saya dalam rangka untuk membangun supaya ada progres ke depan. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya penggemar Narayana, Dukes D, waktu sekarang pecatur dunia itu. Terima kasih banyak, Pak, atas motivasi dorongan yang sudah diberikan oleh Bapak Yeni Widya, atas kami semua, karena memang jarang-jarang, Pak, kami di sini. Malam Bapak sudah jauh-jauh dari Jakarta, ini sangat luar biasa. Super mantap, sukses orang paling bilang. Thank you very much atas segala apa yang kami kasihkan bagi persatuan Kristen yang ada di desa kami, di secara khusus di Yayasan Pendidikan itu Desa Pendidikan Kristen Freedom School. Tak ada hal yang dapat kami berikan, tapi sekali lagi Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak dalam bersama, karena jarang-jarang orang seperti Bapak yang sukses dalam berbagai usaha boleh bersama berbagi kasih dengan kami menjadi sekolah Kristen secara khusus sekolah Kristen. Terima kasih banyak, Pak. Semoga harapan kita semua ke depan sekolah-sekolah dalam lingkup Yayasan Pendidikan Kristen secara khusus di Pulau Mundu akan lebih sukses ke depan, dan Tuhan pasti akan memberkati upaya kerja keras yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Shalom. Shalom, saya Mesya Bangsawan dari SMA Kristen Gemoga. Saya sangat bersyukur di hari ini karena bisa mendapat materi dari Pak Yeni Widya yang sangat menginspirasi mimpi kita untuk ke depan menjadi lebih baik.